Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu dosen Ginalita Ratnayanti MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang antropologi. Next. Antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wancana, benalar, berakal atau disebut ilmu. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Next. Pengertian menurut para ahli. David E. Hunter dalam The Study of Anthropology 1976 menjelaskan antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingetahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang kedua, William A. Haviland dalam Cultural Anthropology 1975, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, next baby next. Yang ketiga, menurut Haviland, antropologi merupakan ilmu yang mencoba merumuskan hukum yang bersifat general atau umum tentang manusia dan perilakunya. Yang keempat, Conrad Philip Katak dalam antropologi, the next exploration of human diversity 1974 menerangkan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari keragaman umat manusia secara holistik. Selanjutnya akan dibaca oleh Pebi. Yang selanjutnya antropologi. Yang pertama kebudayaan. Kebudayaan merupakan aspek yang paling esensial dari antropologi. Kebudayaan menurut Konjaran Ningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Yang kedua, enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses individu belajar memiliki peran dalam kebudayaan masyarakatnya sendiri. Individu mempelajari dan menyesuaikan pemikirannya dan sikapnya sesuai dengan sistem adat, norma, serta berbagai peraturan yang terdapat dalam kebudayaannya. Enkulturasi dapat berlangsung sejak individu seperti mulai dari lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan, di mana dua kebudayaan yang berbeda terus-menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Akulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli kebudayaan terkait. Ada dua syarat proses akulturasi, yaitu affinity atau penerimaan budaya dan homogeneity atau kesamaan corak budaya yang membuat nilai baru diterima.
Yang keempat ada etnosentrisme. Etnosentris merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung menganggap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan kebudayaan lain. Etnosentrisme dapat disertai dengan sikap memandang rendah masyarakat atau kebudayaan lain. Yang kelima, tradisi masyarakat pasti memiliki sejumlah kepercayaan ataupun tingkah yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan. Kepercayaan dan tingkah laku telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku dan kepercayaan ini disebut dengan tradisi. Yang enam, ada relativitas budaya. Relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana tingkah laku dikatakan normal dalam suatu budaya, namun dipandang abnormal dalam budaya lainnya. Hal ini terjadi disebabkan setiap budaya memiliki ciri unik yang tidak muncul pada kebudayaan lain. Yang ketujuh ada ras dan etnik. Ras dan etnik sebenarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Ras digunakan untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu, terutama dalam unsur biologis. Kelompok ras merupakan sebuah populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi faktor generik. Etnik merupakan kumpulan manusia yang merasa sebagai satu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama. Kesamaan identitas, kesamaan pola perilaku, dan unsur budaya lainnya yang berbeda dari kelompok lain. Yang selanjutnya dibacakan oleh Siva. Antropologi dalam kehidupan sosial. Antropologi dalam kehidupan sosial itu sendiri adalah antropologi yang mempelajari fenomena yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dan interaksinya dengan masyarakat lainnya. Antropologi dalam kehidupan sosial hampir mirip dengan sosiologi, tetapi dalam perbandingannya dalam sosiologi lebih menitik beratkan pada suatu fenomena sosial dengan memperhatikan pola interaksi masyarakat di dalam dan berujung pada kehidupan yang modernisasi dan perubahan sosial yang lebih baik. Sedangkan antropologi dalam kehidupan sosial lebih menitik beratkan pada fenomena sosial yang ada di masyarakat dengan menitik beratkan pada nilai, norma, adat, tradisi, dan budaya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi antropologi menetapkan fungsinya sebagai ilmu yang memakai budaya dalam arti yang mengedepankan budaya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sosial. Lanjut. Lanjut, Pep. Terima kasih.
Selanjutnya, Dibuka 3 pertanyaan. Aku izin bertanya dong. Iya, Kak. Aku Wahyu Susantika, saya izin bertanya. Kenapa sih kita tuh harus mempelajari tentang antropologi? Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Tadi pertanyaanku Kak Utami udah belum? ya, aku tanya lagi ya. Iya, Kak. Ya, untuk saat ini di zaman sekarang ini, kira-kira teori antropologi yang mana sih yang berlaku? Menurut apa para ilmuwan yang tadi dipaparkan gitu. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum tanya. Mengapa para ahli antropologi harus meminjam teori evolusi untuk menjelaskan perkembangan sosial budaya masyarakat? Diulang, Kak, Mas. Mengapa para ahli antropologi harus meminjam teori evolusi untuk menjelaskan perkembangan sosial budaya masyarakat? Terima kasih. Yang berisik ya. Itu aja. Baby. Iya. Baik. Tadi pertanyaan pertama, mengapa kita harus mempelajari antropologi ya? Pertanyaan pertama. Iya, Bu. Iya, kalau menurut terkait dengan tujuan antropologi, jadi mengapa? Jadi karena itu untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi itu harus ya. Jadi bukan harus, biasanya secara alamiah kita bisa menilai perilaku pribadi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan kita terapkan di dalam bermasyarakat. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Kira-kira bagaimana menurut penanya, apakah tidak puas atau masih kurang? Jadi itu untuk menentukan apa yang kita lakukan setiap hari gitu ya, Bu Titi? Perilaku kita, apa yang kita lakukan. Iya, betul. Seperti ini kita menilai teman kita nih. Oh, si Anu begini-gini nih, sifatnya seperti ini. Nah, itulah di antara contoh kecil seperti itu kalau menurut pendapat saya. Jadi masuk ke dalam ilmu juga. Jadi Ilmu sebenarnya antropologi itu masyarakat gitu.
kita bergaul di masyarakat, kita harus menelaah atau harus mendalami pribadi seseorang. Jadi bisa istilahnya menyetarakan gitu. Misalkan nih dia mempunyai sifat yang keras, kita jangan keras juga, kita harus lemah. Jadi seperti itulah kehidupan di masyarakat kan seperti itu. Musyawarah pun seperti itu. Apabila pendapat kita belum diterima oleh maksudnya ungkapan kita belum diterima oleh masyarakat dalam suatu rapat, ya kita harus legowo, jangan langsung tinggi gitu. Seperti itu contoh kecilnya. Bu Titi, saya tanya dong terkait tadi, kalau zodiak itu masuk antropologi ya sih, Bu? Zodiak Ya, gitu, Bu? Zodiak, kalau zodiak mungkin sedikit ada yang menjurus kali ya. Misalkan seperti misalkan zodiak Cancer, dia pemalu, tapi kalau bisa dia pasti akan membalas, seperti itu, kayak gitu deh. Hampir ada pendekatan sedikit kalau menurut saya ya, tapi nanti kita tanyakan lagi dengan Bu dosen. Ya, soalnya kita berbentuk karakter juga maksudnya ya, Bu, tentang orang itu gitu kan. Iya. Iya, karakter seseorang, kita mempelajari karakter seseorang. Bisa kalau zaman sekarang, bukan zaman sekarang, mungkin zaman dahulu juga ya. Kalau saya lihat-lihat nih, kalau lagi iseng-iseng pegang HP, ada yang lihat pribadi seseorang dari zodiak, ada yang dari telapak tangan, ada yang dilihat dari raut muka, wajah, seperti itu. Tapi kalau lihat secara umum, kita bisa lihat dari cara orang tersebut berbicara di dalam suatu forum, di dalam bermasyarakat, seperti itu kalau menurut saya. Ini secara universal aja ya, tapi kalau secara spesifik mungkin dia ada gitu ya. Kalau dispesifikkan kita mempelajari tentang zodiak, mungkin termasuk kepada antropologi, gitu kali Bu ya. Kita belajar psikologi anak, psikologi. Iya, jadi itu bagian dari ilmu antropologi. Betul banget. Ya. Ya, mendalami jiwa seseorang itu psikolog ya. Belajar psikolog seseorang. Kan kita juga kan kita nih sekolah di dunia pendidikan ya. Sekolah pendidikan sekolah dasar. Jadi makanya kita belajar antropologi juga untuk mendalami. Kita kan di dalam satu kelas itu harus tahu jiwa setiap anak gitu, anak ini bagaimana gitu, bisa membaca karakter anak gitu. Jadi dalam pelajaran kita sebagai seorang guru ya. Ya, berarti pelaku antropologi itu psikiater masuk ya? Psikiater itu berarti termasuk pelaku antropologi. Psikiater. Iya, bisa termasuk. Iya, psikiater ya sama aja dengan psikolog ya. Psikiater, psikolog sama-sama punya bahasa. Ya. Ya, mungkin mereka mempelajari itu juga, Kak. Iya. Kita juga ini pelaku antropologi nih kayaknya nih, calon. Iya, kita akan mempelajari itu juga. Udah pasti teman ini gimana, enak enggak, enjoy enggak diajak bicara. Kelihatannya kayak saya nih, muka Bu Titi jutek. Misalkan seperti itu. Awalnya orang kalau melihat saya, jujur aja ya, kalau melihat saya kelihatannya saya jutek, sombong gitu. Padahal kalau udah ngobrol sama saya, enjoy aja, biasa gitu. Malah bisa lebih asik. Aduh, sombong. Bu Titi nomor telepon dong, nomor rekeningnya sekalian. Cakep. Ayo dilanjut ke kelompok, ini udah ngawur ini. Maaf ya, aku bikin ngawur. Iya, jadi ngalor gitu. Tapi ya udahlah, istilah intinya kita mendekati gitu. Iya.
Bu Titi. Iya, ada apa? Bu Titi, menurut Bu Titi terkait pertanyaan Rizka tentang mengapa para ahli harus meminjam teori evolusi untuk menjelaskan tentang teori sosial di masyarakat itu gimana, Bu? Itu sangat berkaitan. Kenapa? Ya kan karena tadi sudah saya tadi ungkapkan, antropologi itu kan kita mempelajari sifat karakter seseorang ya, mempelajari manusia. Nah, manusia itu kan sosial juga, makhluk sosial. Jadi saling berhubungan, saling berketerkaitan seperti itu. Karena kan kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah, penjelasan penyeluruh menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayat, dan sebagainya. Jadinya tujuan antropologi juga itu untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerajaan yang interdisipliner dan komprehensif gitu. Jadi itu udah masuk evolusi biologi juga sih sebenarnya. Antropologi dengan sosial, ilmu sosial itu sangat keterkaitan banget kalau bahasa ini. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan ilmu sosial dan ilmu alam, itu udah alamiah banget. Itu kalau menurut saya ya. Dari sejarah juga. Antropologi itu banyak macamnya sebenarnya itu. Ada 4 cabang antropologi. Antropologi biologi, antropologi sosial budaya, arkeologi, dan linguistik gitu. Jadi tadi ada tuh yang pertanyaan kedua, kebanyakan para ilmuwan pakai yang mana kan gitu. Ada ya pertanyaan seperti itu ya. Saya Bu Titi. Ada kan tadi ya? Iya, Utami. Ya. Ya, pertanyaan yang tadi ya Mbak ya. Ya, yang sering dipakai. Biasanya kebanyakan yang di sosial budaya itu, kalau antropologi biologi itu kan dia hanya sebagai sejarah dan penelitian saja kalau menurut saya. Arkeolog juga sama. Kalau justru yang antropologi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari itu ya antropologi sosial budaya. Gitu. Tapi sebetulnya yang biologi pun masih berlaku ya. Biasa. Teori-teori mereka itu jika di kasusnya tentang biologinya gitu. Tapi masih berlaku untuk saat ini ya? Iya, masih. Karena kan dalam jadi ngelantur juga nih ya dalam pembelajaran di biologi juga antropologi juga iya pasti ada pelajaran seperti itu. Tadi kan yang tanya ilmuwan pakai apa gitu. Kalau untuk umum biasanya pakai sosial budaya, tapi kalau untuk dalam pelajaran ya makanya yang arkeologi sama biologi. Karena kan mempelajari sejarah. Harus belajar bahasa, segala macam deh, fisik seseorang, sosial budaya juga. Jadi kalau menurut saya secara untuk pengenalan karakter manusia segalanya jatuhnya ke manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Jadi sangat kaitannya seperti itu. Jadi tidak hanya sebenarnya antropologi itu tidak hanya mempelajari kelompok manusia tunggal saja, tapi tapi bisa menyeluruh gitu. Kenapa? Ya, sebenarnya tidak satu berarti kan banyak, berarti lebih dari satu per kelompok lah atau apa gitu ya. Iya, benar. Masyarakat banyak dong gitu. Untuk biologinya, ini aja ya kayak kita aja. Bagaimana contohnya gitu? Kalau untuk biologi itu biasanya tuh antropologi itu di dalam biologi itu
ini mempelajari sejarah gitu loh. Di biologi ada pelajaran sejarah kan ya. Maksudnya gini loh, mengenal manusia ini begini seperti tadi dia mempunyai mempelajari seperti Ya, kita pelajari itu apa ya manusia namanya ya, bentuk tubuh manusia. purba. Iya, manusia purba itu kan arkeolog juga ya, manusia purba. Gitu. Seperti itulah. Ya, itu bagian dari biologinya ya. Iya. Jadi kan kalau di dalam biologi itu kan ada semacam kelompok manusia ini, kelompok manusia itu, yaitu jatuhnya sosial, budaya gitu, dari bahasanya, pandangan hidupnya, itu pelajaran dari biologi juga, sejarahnya, mengapa umat manusia muncul di bumi, itu kan ada biologi juga ya. Seperti itu. Jadi sejarahnya juga itu termasuk di biologi. Kalau menurut saya pertanyaan pertama, kedua, kayaknya udah kejawab deh kalau menurut saya ya. Tapi gimana audiens itu? Silakan. Kurang, cukup puas, cukup. Atau Kayaknya Mbak Triane Suaris nih mau menambahkan nih. Mbak Vita mau menambahkan, Mbak Vita Sari. Baik, ada yang mau ditambahkan, teman-teman? Kalau tidak ada, mau diakhiri presentasinya. Oke, cukup. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.